الطيب الزكي الطاهر الروح والجسد خير من صلى وقام وركع وسجد أحب الأحباب الذي ذكره ينور الألباب وما ذكرناه في مجلس إلا وضاب من طاب حيا وميتا صلاة تكون لنا من بركتها صلاح الحال ومن نفعتها حسن المآل وأن نرقى بها معارج التقى والكمال صلاة كاملة تطهرنا بها من جميع الذنوب والآثام وتشفينا بها جميع الأسقام جميع الأمراض والأسقام وتزيل بها عنا جميع الأوجاع والآلام ظاهرا وباطنا في القلوب والأجساد وعلى آله وأصحابه السادة البررة الكرام عدد كمال الله وكما يليق بكماله أما بعد Sadatina al-A'izza, para masyayikh, para kiai, al-mukarram, ketua umum Kiai Haji Hasan Abdul Jalal, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dipulihkan kebugaran kesehatannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram Kiai Haji Kusyairi, beliau adalah sesepuh jadman, mudah-mudahan juga barokah umur, barokah kesehatan. Kiai Haji Maksud Turmudi, mudah-mudahan barokah umur, barokah kesehatan. Sekjen Ustaz Mawardi Anjunan, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa menyebut nama satu persatunya karena keterbatasan pengetahuan kami. Satajana barakallahu lana wa lakum jami'an. Allahu yukrimukum, Allahu yaj'al ayyamakum sa'idah fi sururin wa huburin, amin ya Rabbal Alamin. Berdirinya aliansi ulama Tapal Kuda itu tidak lepas dari amanah di dalam kitab Sulamut Taufiq, yaitu yajibu ala kulli muslimin hifdhu islami amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa huwa ar-riddah. Wajib bagi setiap orang Islam menjaga Islamnya dari semua keyakinan, sikap, perbuatan yang dapat merusak Islamnya, yaitu murtad. Oleh karena itu, Al-Qaeda berdiri adalah untuk menjaga hifdzuddin wal aqidah. Di dalam tafsir Jalalain surah Ali Imran disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Hafidz As-Suyuti ketika beliau menafsirkan firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau mentergelincirkan qulubana,
beberapa hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Kau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Kata rahmat itu umumnya berkaitan dengan al-fadlu minallah, pemberian Allah. Bahkan sebagian besar di antara kita memahami rahmat itu dengan rezeki. Kau dapat rezeki, alhamdulillah dapat rahmat. Rezekinya semakin besar, biasanya alhamdulillahnya semakin nyari. Sama seperti kita datang ke tahlilan, melihat ayam besar, la ilaha illallahnya biasanya sampah, la illallah. Pas berkata nih yang keberahmatan ini, la ilaha illallahnya Dr. Malcolm. Tapi uniknya kata rahmat dalam ayat ini itu oleh Imam Suyuti ditafsiri dengan tathbitan, keteguhan hati, yakni kuatnya keyakinan di dalam mempertahankan akidah. Berarti orang-orang sesukan imannya dapat rahmat. Maka rahmat itu jangan hanya dipahami secara sempit, bahwa rahmat itu hanya harta, hanya fulus. Tidak. Menjaga keimanan ini rahmat, menjaga akidah ini rahmat. Maka oleh Imam Suyuti tegas bisa dicek di tafsir Jalalain, rahmatan ay tathbitan, bimakna yakinan shadiqah. Innaka antal wahhab. Al-Wahhab itu Allah yang memberi sebelum diminta. Itu maknanya Al-Wahhab. Seperti misalnya Sohibul Bait sudah tahu sekarang waktunya makan siang, jangan terlalu lama acara ini. Jadi insya Allah sudah tahu, meniru firmannya Allah, sifatnya Allah Al-Wahhab. Kita tahu lapar, pasti nanti tidak terlalu lama dikeluarkan. Kalau bisa sebelum jam 2. Karena kalau lewat jam 2 itu sudah bukan makan siang, masuk agak makan sore. Om Zamora mau tak esok biasa tak makan, karena bukan Allah. Kalau Allah Al-Wahhab, tanpa diminta Allah sudah memberi. Kalau manusia kau tidak sedih. Sadatina Aisyah. Siap. Dari situlah Al-Qadah itu didirikan. Al-Qadah dibentuk oleh guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasan Abdul Jalal. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dan membugarkan kesehatan beliau. Menjaga iman, menjaga akidah itu adalah perintah Al-Quran. Maka Imam At-Ta'alabi di dalam tafsirnya Al-Jawahirul Hisan, beliau menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa yang dimaksud siratal mustaqim? Ada yang menafsirkan siratal mustaqim itu Al-Quran, ada yang menafsirkan Al-Quran. Tetapi menurut Abul Aliyah di dalam kitab Al-Jawahirul Hisan ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tuntunlah hamba, bimbinglah hamba menjalani jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya Rasulullah. Akhirnya ada yang laporan kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, itulah Abul Aliyah menafsirkan as-siratal mustaqim dengan Nabi Muhammad, apakah betul? Apa jawabnya Hasan Al-Basri? Shadaqa wa sadaqa wa sadaqa Abul Aliyah. Bukan hanya benar, betul dikatakan. Maka di atas pundak kita ini ada kewajiban untuk menjaga dinullah, syariatnya Rasulullah
termasuk menjaga as-siratal mustaqim dengan terbentuknya aliansi ulama terpadu. Maka terus terang kami tidak bisa lepas dari sosok figur Ki Hasan Abdul Jalal, karena beliaulah dengan jerih payahnya, dengan pengorbanannya, beliau habis waktunya demi untuk Al-Qadhi. Beliau habis jiwa raganya demi untuk Al-Qadhi. Beliau habis hartanya untuk Al-Qadhi. Beliau membangun kantor itu sebegitu megahnya. Itu yang membuat kami terpanggil untuk ikut membantu beliau, walaupun kami kalau dibandingkan dengan Hadratus Syekh Hasan Abdul Jalal mabainas sama wa terlangi sumur, bukan sumur, masih di bawahnya. Nah, oleh karena itu mengapa kami tidak bisa lepas dari beliau? Jadi kami terus terang sangat tergantung kepada beliau. Maka umurnya beliau dalam masa pemulihan kesehatan, sungguh kami itu seperti ayam yang ditinggal induknya. Nah, oleh karena itu mengapa setiap acara di sana, baru 3 kali di luar kantor Al-Qadhi. Kenapa? Karena ketergantungan kami kepada beliau. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ditempatkan di sini, 2 minggu yang lalu di rumah Al-Fakir, bulan yang lalu di pesantrennya Ki Fattah, itu karena kami ingin belajar mandiri. Terus aja, ya semoga nyaman acara yang masih tertatih-tatih, termasuk penetapan ad hoc kepada Ahuna Ki Maksud Turmudi, karena kami merasa tidak sanggup. Tetapi apapun yang terjadi, Al-Qadhi ini harus terus on. Al-Qadhi itu harus terus on the track. Al-Qadhi itu harus terus berjalan. Al-Qadhi itu tidak boleh berhenti, karena Al-Qadhi didirikan untuk hifdzuddin wal aqidah. Itu para kiai mengapa Al-Qadhi itu didirikan. Yang kedua, yang harus Sadatina al-Izzah Fadilatukum mengetahui semua dan tolong sampaikan bahwa Al-Qadhi ini lahir dari rahim dan embrio Nahdlatul Ulama. Maka tidak bisa memisahkan Al-Qadhi dengan NU, karena Al-Qadhi itu lahir dari rahimnya, embrionya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Al-Qadhi ingin membantu orang tuanya di dalam bab mempertahankan hifdzul aqidah, hifdzuddin wal aqidah. Di bidang itulah Al-Qadhi ingin turut serta membackup Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menjaga agar supaya NU sebagai induk organisasi wadah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di backup oleh Al-Qadhi semampu kami, agar supaya kemurnian akidah di bumi Nusantara ini tetap terjaga, yakni bumi Nusantara adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka disinilah Al-Qadhi mengambil peran untuk turut serta bersama induknya Nahdlatul Ulama di dalam membentengi akidah umat dari paham-paham sempalan, baik yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Al-Qadhi di tengah-tengahnya tawassut, sebagaimana orang tuanya Nahdlatul Ulama. Al-Qadhi juga mengambil manhaj tawassut, tidak ke kanan-kananan sekaligus tidak ke kiri-kirian. Itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh wali songo. Dan karena itulah mengapa Islam membumi di bumi Nusantara tanpa pertumpahan darah. Nah, ini yang harus diketahui oleh semua pihak.
Sehingga tidak betul kalau autada itu agak ke kanan-kananan. Itu tidak betul. Berarti belum tahu autada. Apalagi na'udzubillah sampai ke kiri-kirian. Nah, disinilah peran kita bersama Nahdlatul Ulama. Mari prinsip-prinsip tawassul, tidak ke kanan-kananan, tidak ke kiri-kirian. Islam yang diajarkan oleh Wali Songo yang lebih mengedepankan kelembutan, lebih mengedepankan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama-nama Allah, sifat-sifatnya Allah 99. Namun yang dipilih oleh Allah menjadi pembuka kitab suci Al-Quran adalah sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan Bismillahil Jabbar Al-Mutakabbir, apalagi Al-Qahhar. Nah, oleh karena itu yang harus kita baca sekarang, harus kita perbanyak membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif. Pada saatnya Ya Qahhar perlu kita baca, tapi tidak terlalu banyak gitu. Karena dalam konteks kekinian Indonesia lebih banyak memerlukan Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Sekarang bukan 66, bukan 65. Apakah sekarang sudah seperti 65? Itu kan hanya di medsos. Oleh karena itu, kalau baca Ya Qahhar jangan terlalu banyak. Takut nih masuki benar keras gitu, jangan. Panas dulu. Ya Qahhar itu 10, Ya Latifnya 200, 300. Sehingga kita ini kibatnya itu karena Indonesia ini aman gitu. Jadi jangan menganggap Indonesia ini seakan-akan sudah perang. Nah, oleh karena itu marilah di dalam bermedsos kita juga bijaksana. Tidak semua yang ada di medsos itu benar adanya. Itulah prinsip Al-Qaeda, sehingga Al-Qaeda membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun yang ingin bergabung, dan mohon jangan sampai menabrak-nabrakkan Al-Qaeda dengan Nahdlatul Ulama. Al-Qaeda bersama pengasuh-pengasuh pondok pesantren mengajak untuk bersama-sama menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Musuh kita ini orang-orang kafir, musuh kita ini Wahabi, musuh kita ini Syiah yang jelas-jelas akidahnya tidak sama. Itu musuh kita. Sesama kiai saudara, sesama pengasuh pesantren saudara tangan. Nah, oleh karena itu mari tampilkan Al-Qaeda sebagai penyejuk, tampilkan Al-Qaeda sebagai pemersatu. Insya Allah Al-Qaeda bersama Nahdlatul Ulama akan sejalan seiring, bersama MUI, bersama ormas-ormas Islam yang lain akan sejalan untuk mengawal kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh Wali Songo di atas pundak kita sebagai penerus-penerusnya. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka, karena selanjutnya akan ada khutbatul iftitah yang akan disampaikan oleh Ketua Ad-Hoc Al-Mukarram Kiai Haji Maksum Turmudi. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah untuk melanjutkan apa yang menjadi garis perjuangan guru kita Kiai Haji Hasan Abdul Jalal. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya. Sekali lagi Al-Fakir mohon sambungan doa Fatihah untuk kesembuhan beliau, untuk pemulihan kebugaran kesehatan beliau. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Lagi kami mohon mengingatkan, zaman sekarang ini zaman fitnah. Kita mudah dibentur-benturkan, kita mudah diadu domba. Kita jangan mau kalau kita diadu domba dengan siapapun. Sesuai dengan pesan baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Turmudi kalau tidak salah, wala takunu imma, kamu jangan ikut-ikutan. Jadi Allah itu sudah jelas prinsipnya sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wal jibala autada, dan kepada gunung-gunung kami ciptakan. Untuk apa Allah menciptakan gunung?
autadan, sebagai asas, sebagai pondasi, sebagai paci, asa ini, asa. Nah oleh karena itu baik kita ini harus punya prinsip, jangan mudah ikut-ikutan diombang-ambingkan. Satu jena gimana sapora, satu jena sekali lagi ila kesubuhan Hasanatul Jalal Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.